Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Harika Supriyanti, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya guru SMP Islam Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dengan mengambil materi bentuk-bentuk interaksi sosial di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Siap. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya di kelas ini sudah hadir di kelas 7B ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa belajar lagi ya. Dan di sini di kelas ini Ibu akan periksa dulu apakah ada yang tidak masuk. Ibu absen dulu ya. Aldiansa ada? Kemudian Almahira Ajahra? Ya ada. Nah kemudian siapa sekretarisnya? Testi, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Ruslan. Kenapa Ruslan? Sakit. Ya mudah-mudahan Ruslan segera sembuh dan bisa kembali lagi belajar dengan kita semua. Untuk kelas ini sebelum kita belajar, lihat dulu bangkunya ataupun di bawahnya itu barangkali ada yang sampah atau yang lainnya, kita bereskan dulu ya. Tidak ada. Nah untuk sekarang materi untuk pembelajaran IPS hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu ataupun di sini barangkali materi yang kemarin itu ada yang masih ingat? Iya Suci, apa coba materi yang kemarin? Tentang interaksi antar ruang. Kita sebagai manusia harus bijak dalam menjalani perubahan tersebut. Misalnya dalam alih fungsi lahan, hendaknya memperhatikan aspek lestari dan menjaga dengan baik fasilitas umum yang tersedia. Iya, tepuk tangan untuk Suci ya. Kemarin kita membahas mengenai perubahan interaksi antar ruang dari penggunaan lahan yang tadinya perubahan lahan dari pertanian menjadi lahan pertambangan. Nah sekarang kita akan membahas lagi mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi nanti manfaat yang kalian dapat itu nantinya kalian bisa membedakan antara bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan juga disosiatif. Ya untuk apa? Melalui model problem based learning ya. Nanti kalian bisa memberi contoh bentuk-bentuk interaksi yang asosiatif seperti apa, yang disosiatif seperti apa. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman ya mengenai pemecahan masalah dari setiap bentuk interaksi, terutama yang disosiatif. Kemudian juga nanti kalian bisa bekerja sama dan teknik penilaiannya untuk pembelajaran hari ini. Ibu akan menilai dari aspek sifatnya,
kerjasama dengan kelompok seperti apa, kemudian tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri ya. Kemudian pengetahuannya nanti Ibu akan berikan soal melalui aplikasi Quizizz dan keterampilannya melalui penilaian kinerja ya atau presentasi. Nah, kita lihat dulu ini peta konsep mengenai apa? Bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif ya. Kita lihat gambarnya. Ada yang tahu gambar nomor 1 tentang kerjasama? Apa itu contohnya kerjasama? Di sekolah. Kemudian apa lagi? Akomodasi. Akomodasi tentang menegakkan ketenangan, misalkan di suatu lingkungan pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga, asimilasi. Asimilasi itu ada gambar apa? Festival. Festival ya untuk perayaan Imlek. Nah, di sini berarti proses asosiatif ini mengarah pada apa? Pada kesatuan. Iya betul, anak, kesatuan pandangan. Jadi berdampak apa? Positif negatif? Positif ya. Kemudian di sini ada pengertiannya, coba bacakan oleh Sylvia, coba baca. Akomodasi sebagai suatu proses, akomodasi merujuk pada usaha-usaha yang bersifat meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan dalam pelaksanaannya. Akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, oscilasi, toleransi, kelas memas, Dan adjudikasi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sylvia. Jadi akomodasi itu tadi usaha. Yang kedua, coba lihat gambarnya tentang apa? Yang pertama, kompetisi. Terus kompetisi apa? Ya, sepak bola. Yang kedua, kompetisi itu kalau di masyarakat itu seperti apa? Tiba atau menggunjing bisa ya, ataupun di sini perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga, di sini ada gambar apa? Demonstrasi yang tidak puas dengan keputusan yang ditetapkan. Nah, berarti di sini proses disosiatif ini apa? Interaksi sosial yang mengarah pada apa? Konflik yang bisa merenggangkan. Berarti positif negatif? Negatif ya. Nah, itu biasanya dilakukan di masyarakat. Nah, selanjutnya coba kalian amati video berikut ini ya. Saling serang dengan senjata tajam. Dua kelompok pelajar sekolah kejuruan ini terjadi Rabu malam jalan Kampung Melayu Besar Jatinegara, Jakarta Timur. Nampak para pelajar ini tak segan-segan menyabetkan senjata tajam ke arah pelajar lainnya. Tak ada petugas kepolisian yang membubarkan aksi puluhan pelajar nakal ini. Akibatnya, kendaraan yang akan melintas pun terpaksa menghentikan kendaraan lantaran takut menjadi korban sasaran. Rame nggak tadi bang? Rame, ada 50 orang bang. Baru bawa senjata tajam bang? Bawa senjata tajam celurit sama bisi asli itu kayak bisi klub. Itu tawurannya ada korbannya nggak sih bang? Kayaknya ada nggak yang Tak diketahui penyebab aksi tawuran dua kelompok pelajar ini. Namun di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur merupakan kawasan rawan aksi tawuran antar pelajar. Puluhan pelajar sekolah menengah pertama diamankan petugas di jalur utama Pantura Subang. Mereka diduga hendak melakukan tawuran antar sekolah. Dari beberapa anak didapati yang membawa senjata tajam yang sudah dimodifikasi, juga akan digunakan untuk tawuran. Sebagai efek jerah, pelajar itu didata dan diserahkan kepada pihak sekolah untuk kemudian ke orang tuanya masing-masing. Nantinya puluhan pelajar ini akan dibuatkan surat perjanjian atau surat pernyataan dengan pihak para orang tua dan sekolah. Isi pernyataan tidak akan kembali mengulangi rencana apalagi melakukan tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, itu ya mengenai apa? Barangkali di sini setelah melihat
melihat tayangan tersebut, siapa coba yang mau mengungkapkan ya mengenai yang apa yang ditanyakan dari video tersebut? Silakan, ya silakan. Masalah apa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, dan ini khususnya para remaja ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Mengapa beberapa remaja melakukan kegiatan pada tayangan tersebut? Ya, mengapa para remaja yang dilihat di video tersebut melakukan hal tersebut? Nah, itu masalah dalam kehidupan sehari-hari khususnya remaja itu berkaitan juga dengan apa? Interaksi sosial ya, yang tadi kita bahas, termasuk asosiatif, disosiatif, disosiatif ya. Contohnya itu berarti masuknya ke dalam kontroversi atau konflik ya. Jadi pertentangan yang dilakukan oleh siswa pada saat itu melakukan pelanggaran dengan apa? Melakukan tawuran gitu. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya Ibu akan membagi dulu kelompok 1 sampai 6 orang di kelas ini. Sudah dibagi belum? Sudah dibagi. Yang kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, itu sudah ya. Kalau sudah dibagi, Ibu akan memberikan LKPD mengenai permasalahan yang ada di setiap kelompok ya. Jadi nanti silakan kalian kaji dulu untuk penyelesaian masalahnya dari setiap kelompok ya. Kalian boleh paket, silakan paketnya, dan juga boleh mencari informasi
bermacam-macamnya kompetisi dan kontravensi. Amati gambar berikut, apakah dampak positif dan negatif dari bentuk interaksi tersebut. Dampak positif akan menjalin kerjasama untuk mencapai satu tujuan. Dampak negatif akan terjadi kekacauan, perselisihan antar kelas. Kasus pembulian atau kontravensi saat ini malah terjadi. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat peristiwa seperti di atas? Saya akan memperingati dan memberi nasihat kepada orang yang membuli dan akan membantu orang yang dibuli jika akan terjadi di lingkungan sekolah saya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 ini membahas mengenai aktivitas ini, ada gambar, ada tabel ya. Jadi melengkapi tabel dan juga ini ada permasalahannya misalkan di sekolah juga dengan adanya foto prestasi anak-anak yang berprestasi itu ada dampak positif dan negatif. Tadi positifnya anak tersebut nantinya akan selalu giat belajar. Yang kedua, tapi di sini kalau misalkan anak yang belum berprestasi itu misalkan kurang dukungan dari orang tua, kemudian juga menjadikan anak tersebut kurang semangat dalam belajar. Jadi kita misalkan dalam berprestasi itu harus tetap semangat ya. Kemudian yang keempat mengenai pembulian atau kontravensi tadi betul sekali oleh Suci, yaitu kita harus apa? Menasehati. Kemudian selain menasehati apa? Melaporkan ke guru. Kalau misalkan selalu melakukan pembulian dengan tegas, sekolah harus melaporkan ke orang tua supaya yang melakukan pembulian itu bisa berefek jerah ya, tidak melakukan hal tersebut ya. Ada yang mau bertanya? Saya sebutkan contoh dari akulturasi yang bisa ditemui di kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau jawab? Ya. Contoh akulturasi dari seni bangunan dan yaitu bangunan Candi Borobudur bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu Buddha dengan unsur-unsur asli Indonesia. Ya, terima kasih. Betul sekali Ispi. Tepuk tangan untuk Ispi. Jadi kita bisa temui ya contoh akulturasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam yang selalu kita lakukan itu model baju, model rambut ya. Kemudian juga dari segi misalkan teknologi yang kita pakai, yang dipakai di sini kan ada akulturasi dari misalkan teknologi handphone, laptop, itu juga yang kita bisa temui akulturasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, penyebab menurut berita yang dibaca, penyebab terjadinya konflik adalah berawal dari dua kelompok yang bertanding besar yang berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang hak lawan ancaman dan kekerasan. Adapun manfaat dampak positif di bidang ekonomi dari konflik tersebut mengapa? Dampak positif, kita harus berhati-hati dan taat terhadap peraturan yang ada. Dampak negatif, terjadinya perusakan fasilitas umum dan merusakan jalan dan lingkungan yang ada. Nomor 3, identifikasi kerugian dampak negatif sosial dan ekonomi dari konflik tersebut. Menurut berita yang dibaca, dampak negatif bidang sosial yang timbul akibat konflik tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, mengganggu penggunaan jalan, merusak fasilitas umum. Menurut berita yang dibaca, dampak negatif bidang ekonomi yang timbul dari akibat konflik tersebut diantaranya menurunnya
dampak positifnya sebagai pelajar harus berhati-hati dalam bertindak, dalam berbuat sesuatu sehingga tidak melanggar peraturan atau peraturan. Silahkan untuk kelompok lain. Ya, Aldi, silahkan Aldi. Bagaimana kita sebagai siswa mencegah ikut dalam tawuran? Ya, silahkan diskusi dulu bagaimana katanya. Silahkan, siapa yang mau jawab? 1. Pola seorang tua harus tepat, misalnya memberi perhatian kepada anak. 2. Harus memperhatikan kegiatan anak sebelum bahkan setelah pulang sekolah. 3. Cegah anak ikut tawuran dengan arahan kepada kegiatan positif, misalnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sesuai minat anak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Jadi kita misalkan supaya tidak mengikuti tawuran, yaitu dengan pengawasan orang tua. Nah, alhamdulillah di sekolah kita di SMP Islam Ciaum ini ada WA group khusus untuk orang tua. Jadi kalian ketika masuk ke sekolah dan ketika pulang, orang tua tetap bisa memantau kalian melalui komunikasi WA ya. Kemudian juga tadi sudah benar, kita sebagai pelajar itu harus meluangkan waktu ya, hindarilah tongkrongan yang tidak penting ya, ataupun misalkan kegiatan yang tidak membangun. Nah, kalau misalkan kegiatan yang positifnya kita mengikuti eskul. Contohnya Rizky mengikuti apa? Sepak bola. Kalau Karlan berapa? Eskul apa? Futsal, itu ya. Jadi semuanya mengikuti kegiatan yang positif ya. Silakan. Ada lagi? Tidak ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Tuliskan perbedaan bentuk interaksi sosial, asosiatif dan asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial kepada satu pandangan. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau rangsangan solidaritas. Beberapa Ya, silakan. Ya, itu. Ya, jadi di sini untuk aktivitas kelompok 3 itu menganalisis permasalahan yang ada di sekolah. Contohnya bentuk-bentuk interaksi sosiatif tadi di lingkungan sekolah itu seperti apa? Kuliah ya, ataupun kontrak tensi. Nah, kemudian apa yang nanti kalian lakukan apabila mengetahui ada yang konflik atau terjadi pertentangan? Nah, tadi sudah dijawab. Kita harus apa? Menasihati, melihat apa penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan musyawarah ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada satu kelas dengan kelas lain berkonflik, kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Kemudian nanti sudah itu bisa kita cari solusi untuk pemecahan masalah. Silakan ya, Ya, silakan Ustaz. Bagaimana sikap kamu apabila salah satu teman yang melakukan kecurangan atau menyontek dalam ulangan? Bagaimana sikap kamu misalkan? Yang terbaik adalah melaporkan kepada pengawas, karena kalau mengingatkan misalnya tidak berbeda sehingga ulangannya kembali sekali. Ya, betul sekali Naila. Tangan untuk Naila. Jadi kalau misalkan ada teman yang menyontek, kita itu harus tegas melaporkan ke pengawas supaya apa? Dia tidak mengulangi hal tersebut ya. Jadi kalau
dan juga percaya diri. Sebelumnya kita harus belajar ya dalam menghadapi ujian. Nah, seperti itu. Silakan. Ada lagi? Tidak ada. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan kelompok 3. Silakan yang terakhir kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak proses disosiatif penjelasan mendesak citra diri pelajar yang terlibat tawuran. Tempat 2 penjelasan proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Dampak disosiatif nomor 3 penjelasan kegiatan perkawinan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik politik. Dampak asosiatif nomor 1 penjelasan sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada sebuah pandangan. Dampak asosiatif nomor 2 penjelasan di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar orang, perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Dampak asosiatif nomor 3 penjelasan menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk menegakkan suatu kesetaraan. Ya, untuk kelompok 4 ini mengenai gambar ya. Gambar 1 itu tentang apa? Tolak kenaikan BBM termasuk asosiatif, disosiatif? Asosiatif. Kalau yang kedua? Asosiatif. Kerjasama yang ketiga? Asosiatif, disosiatif? Asosiatif karena meredakan ya. Kalau yang ini asosiatif. Kayak ke ini disosiatif. Pertentangan yang ini disosiatif termasuk kompetisi. Jadi di antara ke-6 ini kalian sudah bisa membedakan ya antara asosiatif dan disosiatif. Contohnya ini kompetisi ya juga mendatangkan pada dampak yang negatif ya. Ada dampak positif dalam meraih kejuaraan, dampak negatifnya terjadi pertentangan ataupun keributan antar supporter yang kemarin kita lihat di berita juga kan, itu sangat menyedihkan sekali ya mengenai supporter. Nah, dan juga ini mengenai apa? Tolak BBM juga kan termasuk kebijakan yang tidak disetujui juga. Tapi harus bagaimana lagi? Kita harus menuruti kebijakan yang diambil dari pemerintah. Kalau ini kan positif, contohnya adalah kerjasama ya, membersihkan selokan ataupun di sekolah. Barangkali silakan. Ada pertanyaan? Silakan lagi. Bagaimana sikap kita menyikapi kenaikan BBM? Nah, bagaimana coba begini dulu, bagaimana seperti apa sikap kalian untuk bisa menghadapi BBM baik? Kebiasaan budaya yang kedua, menggunakan peralatan transportasi dan BBM, misalnya sewaktu-waktu bisa jelas akan berjalan kaki. 3. Usaha mengurangi kegiatan pengaruh. Iya, betul sekali ya. Jadi kita dalam menghadapi BBM itu kita harus hidup apa? Hemat ya, kemudian tidak pergi keluar rumah kalau misalkan tidak penting, dan juga memanfaatkan transportasi yang tidak menggunakan BBM, contohnya dengan bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Ada lagi tidak? Tidak. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan untuk kelompok 4. Dan setelah pembelajaran atau diskusi kelompok ini, siapa coba yang mau menyimpulkan apa kesimpulan dari materi tadi yang kita bahas? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Alma. Untuk interaksi sosial ada 2. 1. Proses asosiatif, sekelompok orang yang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan beragama. Contoh, kerjasama, akomodasi, aksi
itu seperti apa? Ya, silakan Resti. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain dalam bergaul, berbicara, bersalaman, bahkan sekalipun kita melakukan orang lain. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai dalam berbagai jenis. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk Resti. Jadi refleksinya itu kita sebagai manusia ini sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan apa? Pertolongan atau bantuan dari orang lain. Tanpa disadari kita juga berinteraksi melalui berbicara, bergaul ya. Dalam hal ini interaksi sosial untuk interaksi asosiatif dan disosiatif juga kita lakukan. Nah, bagaimana kita menyikapi yang asosiatifnya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu? Kita harus merefleksi juga terhadap diri sendiri, mengenalkan, perlu adaptasi. Nah, setelah itu ada barangkali ada pertanyaan? Mengerti semuanya? Mengerti. Ya, kalau mengerti, coba kalian ambil handphonenya. Sudah melalui aplikasi Quizzes, silahkan kalian untuk kode masuknya untuk apa dilihat di sini ya. Silahkan kodenya, silahkan diketik. Sudah ada yang belum? Silahkan. Ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah kita mulai ya. Nah, selamat ya oleh nomor 1 itu siapa? Urutannya itu Okta ya. Jadi untuk yang pertama Okta, yang kedua siapa? Siti Nur, Aini, yang ketiga Lutfi ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Di sini siapa yang mau ya memberikan ataupun di sini pesan moral yang kita pelajari, yang kita lihat pada materi hari ini, siapa yang mau memberi pesan moral? Silahkan ya Aldi. Kita sebagai pelajar harus menyesuaikan diri dan memilih hal yang positif dan hal negatif supaya tidak melakukan interaksi negatif. Iya betul